Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sudah masuk di tanggal 16 dari bulan Dzulhijjah 1446 Hijriyah. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hidayah, taufik dan juga inayah untuk kita bisa istiqamah di dalam menjalankan amal ibadah, amal-amal saleh di waktu-waktu yang mulia seperti ini. Karena insyaallah bulan depan, yakni bulan Muharram, juga adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang suci, bulan yang Allah Subhanahu wa taala sandarkan kepada dirinya, Syahrullah Al-Muharram, yakni bulan Allah Al-Muharram. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih berkaitan dengan pembahasan tentang syukur. Mungkin ini pembahasan terakhir dari pembahasan tentang syukur. Kita membahas rukun yang ketiga dari 3 rukun syukur, yakni asyukru bil jawarih atau asyukru bil arkan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan kita. Yang dimaksud adalah yakni kita menggunakan anggota badan kita ini dari seujung rambut sampai seujung kaki dengan lahir dan juga batin. Kita gunakan semua anggota badan kita ini untuk beramal saleh, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata para ulama, asyukru bil jawarih, yang dimaksud adalah kita menggunakan segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, kita gunakan sebaik-baiknya untuk mewujudkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Mulk ayat yang ketiga, ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun." Katakanlah, dialah Allah yang menciptakan kalian, menjadikan kalian ada sebelumnya tiada. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan menjadikan bagi kalian pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal af'idata, dan juga hati. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, qalilan ma tashkurun, tetapi amat sedikit dari kalian yang bersyukur. Nikmat kehidupan ini nikmat yang besar.
Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dari sebelumnya tidak ada, kita akhirnya ada. Tidak hanya diciptakan, kita juga diberi 3 perangkat yang begitu istimewa, yang menjadi modal dasar untuk dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yakni pendengaran, penglihatan dan juga hati. Pendengaran dan penglihatan menjadi pintu gerbang dari hati. Jika 3 perangkat ini dimiliki oleh manusia, kemudian dia gunakan sebaik-baiknya, dia syukuri sebaik-baiknya, maka 3 perangkat ini akan mengantarkan dirinya kepada kebahagiaan, keselamatan lahir batin, dunia dan juga akhiratnya. Namun Allah peringatkan di sini bahwa sedikit sekali manusia yang kemudian mensyukuri nikmat kehidupannya, mensyukuri, ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan dan juga pendengarannya. Padahal hadirin jamaah yang dirahmati Allah, penglihatan dan pendengaran inilah yang sejatinya menjadi miftahul ilmi, ya, kunci daripada orang itu mendapatkan ilmu. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita bahwa sedikit sekali manusia yang menyadari ketergantungan mereka kepada nikmat pendengaran dan juga nikmat penglihatan, lebih-lebih nikmat hati. Padahal apabila sedikit saja dari nikmat itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti manusia itu mendapatkan kesulitan yang begitu besar. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sadari bahwa kita sangat tergantung kepada nikmat-nikmat Allah ini. Penglihatan dan pendengaran, ini nikmat yang begitu besar. Maka anggota tubuh yang istimewa ini wajib disyukuri. Nah, inilah asyukru bil jawari. Ya, di antara gambaran kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan kita. Makanya para ulama kemudian merincikan di antara bentuk bersyukur dengan anggota tubuh, yang pertama adalah menampakkan nikmat. Ya, sebagaimana dengan lisan ada tahadduts bin ni'mah, yakni menyampaikan, membicarakan nikmat. Nah, kalau syukur dengan anggota tubuh kita, di antara bentuknya adalah menampakkan nikmat tersebut dan tidak mengingkarinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana tahadduts bin ni'mah, maka menampakkan nikmat juga tentu ada batasannya. Para ulama menegaskan selama tidak menjadikan dirinya itu ujub, tidak menjadikan dirinya itu sombong, tampakkan nikmat itu. Atau ketika dia menampakkan itu, ya tidak berakibat buruk kepada orang-orang yang menyaksikan atau melihatnya. Dan nanti kita jelaskan. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentang menampakkan nikmat. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikisahkan di dalam Sunan Abi Dawud, di mana beliau menyatakan, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi thawbin dunin faqala alaka malun, qala na'am, qala min ayyil mal, qala qad atani Allah minal ibil wal ghanam wal khayl wal raqiq. Qala fa idza ataka Allah malan falyura atharu ni'matillah 'alaika. Ada seorang sahabat yang berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawbin dunin, ya, dengan baju yang rendahan, maksudnya baju yang lusuh. Maka kemudian beliau bertanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kamal,
apakah engkau punya harta? Maka dia menjawab, iya. Nabi bertanya lagi, min ayyil mal? Harta apa saja itu? Kemudian dijawab, qad atani Allah minal ibil wal ghanam wal khail. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahiku harta ya berupa unta, kambing, kuda, warraqiq, kemudian para budak. Ini harta besar atau kecil? Banyak atau sedikit? Banyak. Ya kalau orang punya unta, masya Allah. Ya kalau orang punya ghanam, punya kambing, punya kuda, masya Allah. Kuda harganya berapa sekarang? Mungkin 50 juta begitu ya. Orang yang punya hobi berkuda biasanya orang-orang yang punya kemapanan ekonomi gitu ya. Karena kalau orang miskin hobinya berkuda susah. Begitu ya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dia punya harta unta, kambing, kemudian kuda, dan dia memiliki beberapa budak. Masya Allah, berarti ini orang berharta, tapi bajunya lusuh. Maka Nabi SAW beliau bersabda, fa idza ataqallah malan falyura atharu ni'matillah alaik. Jika Allah Subhanahu wa taala memberimu harta, maka tampakkanlah wujud dari nikmatnya itu padamu. Artinya kalau Anda bisa berpakaian lebih baik dari itu karena keberlimpahan harta yang Allah anugerahkan, kenapa tidak ditampakkan? Artinya begini, para jamaah yang dirahmati Allah, syukuri ya nikmat Allah itu. Jadikan kita nyaman dengan nikmat Allah itu. Kalau bisa pakai pakaian yang baik, disetrika dengan rapi, tidak mesti mewah, tidak mesti mahal. Tapi setidak-tidaknya kita merasa nyaman dengan kemampuan kita mengenakan pakaian yang baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka Nabi menyampaikan itu. Ya dengan kata lain, Nabi menegurnya, kenapa tidak engkau tampakkan? Kalau engkau itu punya harta, kenapa bajumu lusuh seperti ini? Dan dari sini tentu menjadi celaan bagi orang-orang yang sejatinya dia itu punya kemapanan, punya kemampuan. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia pura-pura kere. Ya. Jangan seperti itu. Ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ketemu orang keluh kesah saja, padahal dia sebetulnya orang yang sangat mampu. Nah, itu tidak disukai dalam syariat Islam. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau juga bersabda, "Innallaha idza an'ama 'ala 'abdin bi ni'matin ahabba an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi." Sungguh Allah, jika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sebuah nikmat kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala senang melihat bekas nikmatnya itu tampak pada hamba tersebut. Allah senang melihat bekas nikmatnya tampak pada si hamba tersebut. Berarti kan ada penampilan, ada rasa nyaman yang dia tampilkan. Dengan apa? Dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Namun tadi kita sampaikan bahwa tentu ini dengan batasan. Jangan sampai kemudian menampakkan bekas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita ini menjadikan kita akhirnya ujub, menjadikan kita akhirnya sombong. Ya, jangan sampai seperti itu. Kalau kemudian menjadikan kita ujub dan sombong, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di sini tentu ada pengecualian. Ya. Dan orang harus menata hatinya ketika dia berusaha menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para ulama menyatakan, jika juga dikhawatirkan akan ada orang hasad saat dia menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, boleh bagi dirinya untuk kemudian dia merahasiakan, bahkan dianjurkan kata para ulama untuk dia menutupinya. Sebagaimana tahadduts bin nikmah yang sudah kita sampaikan pada rukun kedua asyukru bil lisan. Kalau sekiranya hadirin jamaah yang dirahmati Allah,
akan ada orang yang hasad dengan kita menampakkan nikmat tersebut, ya sebaiknya ya ditutupi, dirahasiakan. Makanya ya dilihat dulu siapa orang-orang di sekitar kita ini. Kalau keluarga kita yang barakallahu fikum, kita paham karakter mereka, kita mengerti mereka, atau teman-teman dekat kita, sahabat-sahabat kita, ya bestie-bestie kita, ya mereka kita tahu bukan orang-orang yang hasad kepada kita. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak masalah tampakkan nikmat itu di hadapan mereka, ya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sekiranya ya ada, ya kita ada kekhawatiran, ya jika kemudian di kalangan tertentu kita menampakkan nikmat, kita khawatir akan ada orang yang hasad, barakallahu fikum, maka boleh dirahasiakan, bahkan dianjurkan untuk ditutupi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam At-Tabrani, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih Al-Jami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ista'inu ala injahil hawaij bil kitman, fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun." Mintalah pertolongan kepada Allah untuk injah, untuk mensukseskan segala kebutuhan, mensukseskan meraih segala kebutuhan dengan cara kalian merahasiakannya, bil kitman. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun, karena sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan nikmat dia memiliki mahsud. Mahsud itu apa para jamaah? Orang yang berpeluang hasad kepada dirinya. Demikian. Artinya kalau kita punya nikmat apapun, sekecil apapun nikmat itu, tetap akan ada orang yang kemudian bisa saja hasad kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Maka Nabi menyebutkan ya cara untuk kemudian kita berhasil ya meraih apa yang kita inginkan dari hajat dan kebutuhan adalah dengan kitman tadi. Ya dirahasiakan saja, ditutupi, sehingga tidak menjadi celah, tidak menjadi peluang ya bagi orang lain untuk hasad ya terhadap diri kita atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik para jamaah. Dan tentu seorang muslim juga melindungi dirinya dari kejahatan orang-orang yang hasad. Ya kita dibimbing setiap pagi dan petang untuk selalu membaca zikir pagi dan petang, adzkarus sabah wal masa. Nah, salah satu zikir yang dibaca apa? Yang kaitannya dengan hasad. Apa jamaah? Suka zikir tidak ini? Kalau lagi ingat ya. Baik. Di antara bacaan yang dibaca pagi dan petang apa? Surat-surat muawwidzat, ya kan? Apa surat muawwidzat? Masa tidak hafal, Pak? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya kan? Ini kan surat-surat favorit kita gitu. 3 kul kata orang. Ada 4 kul sama kul ya ayyuhal kafirun. Kalau dibaca imam kul di hati begitu ya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini diantaranya adalah surat Al-Falaq. Apa isinya surat Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, satu lagi ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang hasad apabila dia berhasad. Ya, karena orang hasad itu bisa madarat bagi kita. Pandangan mata hasad itu jadi ain. Maka berlindung kepada Allah. Kita tidak pernah tahu sekian pasang mata yang menatap diri kita, dari seujung rambut sampai seujung kaki kita, dari apa yang ada di sekitar kita. Kita tidak pernah tahu
ya sepasang mata mana yang kemudian dia melihatnya dengan penglihatan hasad. Maka berlindung kepada Allah, karena kita tidak tahu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan masing-masing muslim juga berusaha untuk jangan sampai hasad kepada siapapun. Ya. Gimana caranya biar tidak hasad? Gimana Pak? Nah, itu butuh pembahasan tersendiri. Supaya tidak hasad. Ya, karena negeri ini penuh dengan orang yang hasad. Gitu ya. Tidak bisa tahan lihat orang lain itu naik sedikit, dibabat, disikat habis. Begitu kan? Kalau ada orang muncul dikit, ya dianggap ancaman, sikat habis. Begitu ya. Hasad. Ya, hasad. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang hasad itu sejatinya orang yang protes terhadap jatah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kelancangan yang sangat luar biasa. Ya. Seorang muslim yang baik ridha bima qasamahullah. Dia ridha, dia qanaah dengan jatah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ya. Karena apa yang ada di orang lain itu belum tentu baik bagi kita. Ya tidak Pak? Enak ya si fulan istrinya cantik. Kayaknya bahagia saya kalau istri cantik. Pasti bahagia Pak? Pasti bahagia enggak? Belum tentu. Ya. Istri kita yang pas-pasan mungkin wajahnya, ternyata solehah. Begitu ya. Jadi kecantikan dia orang bilang inner beauty. Ya. Dan itu tidak bisa tergantikan oleh apapun. Ternyata rumah tangga si fulan itu istrinya cantik, ternyata rusak rumah tangganya. Istrinya sering digoda sama orang. Jadi apa yang ada pada orang lain itu belum tentu baik menurut kita. Baik bagi kita. Maka sudah masing-masing. Ya. Enak ya si fulan kaya raya, enak ya si fulan itu hidupnya kok anteng-anteng aja. Kita kan tidak ngerti bagaimana keadaan orang itu 24 jam. Dan kita semua sama-sama menyadari masing-masing orang itu dengan ujiannya. Ya tidak? Masing-masing orang ada ujiannya. Semua orang itu peserta ujian. Cuman soalnya saja yang beda-beda. Maka tidak ada hajat sedikit pun bagi kita untuk hasad sama nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang lain. Tidak ada celah sedikit pun. Dan orang hasad itu orang yang paling rugi hidupnya. Orang yang paling menderita hidupnya. Orang senang dia malah menderita. Rugi tidak Pak? Rugi. Rugi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka masing-masing kita berusaha berlindung dari sifat hasad. Kemudian masing-masing kita juga berlindung dari kejahatan orang hasad tatkala dia berhasad. Taib. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka ada kalanya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu boleh kita sembunyikan. Ada kalanya begitu. Bahkan dianjurkan untuk ditutupi. Ketika apa tadi? Ya ketika di saat kita menampilkannya, khawatir ada orang-orang yang begitu hasad sama nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Baik, para jamaah. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ya di antara bentuk asyukru bil jawarih adalah menggunakan nikmat untuk taat. Menggunakan nikmat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Saba ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur." Beramalah wahai keluarga Daud dalam rangka bersyukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari para hambaku yang pandai bersyukur. Perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada keluarga Nabi Daud untuk bersyukur. Ya, untuk beramal. I'malu ala Dawud syukra. Kemudian Allah sampaikan bahwa amalnya itu adalah dalam rangka
untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi seperti di ayat sebelumnya, Allah peringatkan kita bahwa sedikit sekali dari para hambaku yang pandai bersyukur. Menunjukkan bahwa orang-orang yang sedikit, orang-orang yang pandai bersyukur, mereka ini orang-orang yang dikatakan orang-orang khusus, orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas dari sini ya, bahwa nikmat itu harus kita gunakan untuk beramal saleh. Kemudian kita juga sering mendengar ya riwayat hadis yang datang dari jalan sahabat yang mulia Mughirah bin Syu'bah. Juga datang riwayatnya dari jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla hatta intafakhat qadamahu faqila lahu atakallufa hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar faqala afala akunu abdan syakura. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat sampai kedua qadamahu, kedua telapak kakinya bengkak. Kenapa bengkak pada jamaah? Litulul kunut, litulil qiyam, litulil kunut. Karena lamanya berdiri. Ya, lamanya berdiri. Taib para jamaah. Dan Nabi itu satu rakaat dikisahkan pernah membaca surat Ali Imran, Al-Baqarah, dan An-Nisa. Satu rakaat. Barakallahu fikum. Sehingga sahabat yang salat bersama beliau menyampaikan sekitar 2 atau 4 rakaat, ya, dari mulai pertengahan malam ya sampai kemudian Bilal mengumandangkan azan subuh. Cuma dapat 2 atau 4. Di satu riwayat 4 rakaat. Ya, satu rakaatnya itu Ali Imran, Al-Baqarah, An-Nisa. Berapa juz itu, Pak? Kira-kira kalau di sini dibaca, tersisa enggak jamaahnya? Bubar kabeh gitu ya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu satu rakaat. Ya, pantas kalau kemudian bengkak kakinya. Litulil qiyam, ya, karena panjangnya waktu berdiri beliau di dalam salat. Maka kemudian dikatakan kepada beliau, atakallafu hadza, mengapa engkau membebani dirimu seperti ini, memberatkan dirimu seperti ini, padahal qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, padahal Allah sudah mengampuni dosamu baik yang lalu ataupun yang akan datang. Apa jawaban Nabi para jamaah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura, bukankah seharusnya aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Artinya Nabi berlelah letih seperti itu dalam rangka tasyakur bin nikmah, dengan amal solehnya, dengan salatnya. Dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi itu nikmat terbesar. Jadi kalau dikumpulkan seluruh manusia, kemudian dicari siapa yang mendapat nikmat terbesar, jawabannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Salah satu tafsirannya apa? Nikmat yang berlimpah, nikmat yang begitu banyak. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Di surat Ad-Duha juga disebutkan bagaimana nikmat-nikmat khusus yang kemudian dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Maka di sini Nabi memberikan keteladanan. Ya, ketika kita itu sadar bahwa nikmat Allah itu begitu besar kepada diri kita, maka berarti harus besar pula nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan keteladanan kepada kita bagaimana semestinya kita tasyakur bin nikmah.
Semakin besar nikmat yang Allah berikan, harusnya semakin besar pula nilai ketaatan, kualitas ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sejatinya kesaksian daripada dua sahabat yang mulia ini, yakni Mughirah bin Syu'bah, kemudian ibunda Aisyah, dua kesaksian sahabat yang mulia ini atas kegigihan Nabi SAW dalam beribadah kepada Allah, ini sejatinya menjadi teguran dan juga menjadi tamparan keras bagi kita semua, orang-orang yang belum, bahkan tidak pernah tahu kita ini mau masuk surga ataukah tidak, ya. Tapi ternyata kita malas-malasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kegigihan Nabi ya di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini sejatinya sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan dan menganugerahkan nikmat yang begitu besar kepada beliau. Ya, di antaranya tentu nikmat yang terbesar adalah maghfirah yang Allah anugerahkan kepada dirinya, ya, baik untuk kesalahan yang masa lalu dan juga kesalahan yang akan datang. Ya. Kalau kita kan tidak ada jaminan seperti itu. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Terakhir, ya, di antara bentuk syukur bil jawarih, nikmat itu jangan digunakan untuk maksiat. Jangan menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa hadirin? Karena sejatinya nikmat yang menjadikan kita tidak dekat dengan Allah, malah menjauhkan kita dari Allah, sejatinya itu bukan nikmat, tapi itu adalah baliyah, itu adalah musibah, itu adalah bencana. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hazim Salamah bin Dinar, ya, seorang tokoh tabi'in yang wafat di tahun 140 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah menyatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hakikatnya itu adalah bencana. Hakikatnya itu adalah bencana. Maka hadirin, jangan gunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Gunakanlah nikmat itu untuk taat kepada Allah. Perhatikan, kita mengenal ya kisahnya Nabiullah Yusuf alaihi salam saat beliau diajak berzina oleh Zulaikha. Apa jawaban Nabi Yusuf? Ya, di surat Yusuf ayat 23 itu. Kalau yang berperannya kita itu kira-kira gimana, Pak? Ya. Diajak zina oleh wanita yang cantik jelita, ya, kemudian punya kedudukan yang begitu tinggi, terhormat. Kira-kira kalau kita yang diajak gimana, Pak? Tergoda apa tidak? Tergoda apa tidak ini? Sepertinya tergoda, ya. Kenapa? Makanya kita nggak jadi Nabi Yusuf, kan? Nabi Yusuf tidak tergoda, para jamaah. Digoda, tidak tergoda. Padahal godaannya itu begitu dahsyat. Inna kaidakunna azim. Godaan terbesar bagi laki-laki itu diantaranya apa, Pak? Wanita. Bisa hancur laki-laki. Ya, gara-gara wanita. Gitu ya. Tidak peduli ya otot antum segede apa. Ya, sama wanita pasti lemah. Begitu kan? Inna kaidakunna azim. Jadi jangan bermain-main dengan wanita. Banyak rumah tangga hancur gara-gara apa? Wanita. Digoda sedikit kelepok-kelepok, gitu ya. Akhirnya tergoda. Hancur rumah tangga. Banyak sekali rumah tangga hancur gara-gara godaan fitnah wanita. Nabi Yusuf alaihi salam ini cerminan yang luar biasa bagi para laki-laki. Ya, supaya memiliki ketahanan yang luar biasa. Jangan sampai tergoda wanita.
Apa Nabi Yusuf katakan? Ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Aku berlindung kepada Allah, sungguh Rabbku Allah telah memperlakukan aku dengan baik. Di sini Masya Allah, hadirin jamaah dirahmati Allah, Nabi Yusuf alaihissalam membentengi dirinya dari dosa besar yang namanya zina. Padahal godaannya begitu dahsyat dan sangat kuat, yang hampir-hampir saja juga beliau terjerumus. Beliau melindungi dirinya dari godaan fitnah wanita itu dengan cara apa, ikhwan? Rabbi ahsana mathwaya. Dengan cara mengingat kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Beliau seorang nabi, beliau seorang rasul. Tentu itu adalah anugerah yang begitu besar. Bagaimana mungkin aku berzina sedangkan Rabbku telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada diriku? Malu rasanya. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka di sini kemudian para ulama menegaskan, jika kita itu memiliki kecenderungan untuk kemudian bermaksiat, salah satu di antara kuncinya, bersegeralah kita ingat kepada Allah, mengingat segala nikmatnya, mengingat akan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, ngas-ngosnya nafas kita itu pemberian dari Allah. Ikhwan, oksigen ini kalau disuruh beli, bangkrut nggak kita? Bangkrut, Pak. Ya. Tadi siang saya beli tabung oksigen. Satu tabung segede gini nih. Isi ulangnya 100.000. Tergantung nanti setelannya. Kalau disetel di angka 5, itu hanya 8 jam. 8 jam. Kalau disetel yang paling kencang tinggi di 15, di angka 15, ya, itu hanya 1 jam. Bayangkan para jamaah. Taruhlah tadi yang 8 jam atau 6 jam. Itu satu tabung 100.000. 6 jam 100.000. Berarti kalau 24 jam 400.000, Pak. 400.000. Itu hanya nafasnya saja. Belum organ nafasnya. Itu hanya oksigennya saja. Belum organ nafasnya. Bisa masalah nggak organ nafas orang? Oksigennya Masya Allah, ada orang tinggalnya di pegunungan, tapi kanker paru-paru. Susah nggak dia bernafas? Susah. Ya. Kan ada katanya orang jualan online gitu ya. Hawa pegunungan diplastikin. Gitu. Masya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. 24 jam kita kalau ambil rata-rata saja 400.000. Ya. Antum sehari penghasilan berapa? Ya. Untuk bayar oksigen saja nggak bisa. Nggak akan mampu kita. Malu kalau kita maksiat. Kenapa? Karena orang maksiat pasti dengan nafas. Orang zina pasti dengan nafas. Orang konsumsi narkoba pasti dengan nafas. Kan begitu? Semua orang yang bermaksiat, ya, orang yang nipu manusia, menzolimi manusia, mereka berbuat semua itu dengan nafas pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka siapapun yang memiliki kecenderungan untuk berbuat sesuatu yang nista, coba segera ingat nikmat Allah supaya muncul rasa malu kita. Kalau ada rasa malu kepada Allah, semoga itu menjadikan kita punya rasa takut. Kalau sudah takut kepada Allah, insya Allah itulah ketakwaan yang menjadi benteng kokoh untuk kita setidak-tidaknya tidak jadi melaksanakan maksiat yang kemudian hati kita cenderung kepadanya. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan tentu manusia itu lemah. Manusia itu lemah, siapapun kita. Makanya ya di samping kita berikhtiar menempuh sebab-sebab untuk kita bisa syukur kepada Allah,
Jangan lupa juga untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diajari ya doa supaya kita dibantu, ditolong, dimudahkan Allah menjadi hamba yang pandai bersyukur. Apa doanya? Ini juga dibaca di tasyahud akhir. Ya. Nasihat Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Ya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah, bantulah diriku, ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan untuk senantiasa beribadah dengan baik kepadamu. Doa ini pendek tapi bermanfaat sekali. Ya. Jangan lupakan doa ini, terutama di penghujung dari doa tasyahud kita di dalam salat. Ya, semoga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dengan syukur yang selalu kita tingkatkan kepada Allah dengan cara kita memenuhi rukun-rukun daripada syukur yang sudah kita sampaikan, sudah kita jelaskan, semoga itu menjadi sabab untuk kita bisa selamat dari azabnya. Karena Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 147, "Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allah syakiran alima." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Disandingkan di sini iman dan syukur. Karena orang beriman itu pasti bersyukur. Orang yang bersyukur dengan baik pasti itu dari dorongan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli tauhid itu adalah orang yang paling pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan iman yang ada pada dirinya. Dan sungguh Allah itu syakir lagi alim. Demikianlah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah 4 pertemuan ya sudah kita bahas tentang ilmu syukur ini. Semoga menjadi pengingat dan juga peringatan bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua abdan syakura, hamba yang selalu pandai bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kecilnya apalagi nikmat besarnya, nikmat yang nampaknya dan juga nikmat yang tidak nampak. Demikian hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Baik, sudah masuk waktu, kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.